Selamat pagi Tribuners. Saat ini saya Muhammad Nasrul, wartawan Tribun Medan dari Kabupaten Karo mengabarkan saat ini aktivitas para penumpang di Terminal Kabanjahe tampak lebih sepi dibanding hari-hari biasanya. Hal ini diperkirakan akibat adanya penutupan jalur utama dari Kota Medan menuju Kabupaten Karo karena adanya pembersihan sisa material longsor di kawasan PDAM Sibolangit. Nah, bisa dilihat saat ini di kawasan terminal ini sendiri untuk aktivitas para penumpangnya tampak lebih sepi dibandingkan hari biasanya. Untuk hari-hari biasanya pada jam-jam segini memang biasanya itu cukup banyak penumpang yang mengantre. Namun sampai saat ini masih terlihat lengang dan bahkan untuk angkutan-angkutan umumnya juga hanya menunggu para penumpang yang akan menggunakan moda transportasi ini menuju ke Kota Medan begitu. Dan dari penuturan salah satu mandor di sini untuk hari ini memang aktivitas para penumpang cenderung sepi karena banyak masyarakat yang sudah mengetahui adanya penutupan jalur di jalan utama Kota Medan menuju Kabupaten Karo. Lihat saat ini beberapa armada bus dari berbagai perusahaan hanya menunggu dan memarkirkan kendaraannya. Dari penuturan warga dan para pengusaha angkutan ini tadi biasanya mereka bisa menunggu penumpang dan bisa busnya itu penuh sekitar 15 menit. Namun sampai saat ini setiap moda transportasi ini harus menunggu lebih dari 1 jam untuk bisa membuat armadanya penuh sebelum berangkat ke Kota Medan. Bahkan karena harus memutar, karena tidak bisa melewati jalur utama Jalan Jamin Ginting, para pengendara ini harus memutar jalan mencari jalur alternatif, tepatnya dari kawasan menuju Kota Medan dan akhirnya tembus ke Kota Medan begitu. Nah, akibat dari kondisi ini para pengusaha ini terpaksa menaikkan harga tiket busnya. Jika biasanya itu harga tiket bus itu mencapai 15 hingga 20 ribuan, saat ini pengusaha terpaksa menaikkan harga mulai dari 40.000 hingga 50.000 rupiah. Namun memang para pengusaha ini tetap memberikan informasi kepada para penumpang sebelum menaiki. Jadi mereka mengatakan jika saat ini harga sudah naik karena harus memutar arah sehingga masyarakat bisa memilih apakah akan tetap berangkat ataupun menunda perjalanannya. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat, jika melalui jalur alternatif untuk jarak tempuh bisa mencapai 3 hingga 4 kali lipat dibandingkan dengan jarak tempuh jalur utama dari kawasan Jalan Jamin Ginting begitu. Memang di sini terlihat ada beberapa orang calon penumpang yang datang ke Terminal Kabanjahe, namun memang berdasarkan penuturan dari pengusaha armada ini sendiri, saat ini penurunannya juga cukup signifikan dibanding hari biasanya. Saat ini dapat dikatakan lebih sepi setengah, bahkan lebih dari setengah untuk yang lebih sepinya sekarang. Dan memang seperti terlihat saat ini para
calon penumpang diberikan informasi oleh sopir ataupun pengusaha armada ini tentang adanya penutupan jalur ini, sehingga para calon penumpang diberikan informasi ada kenaikan harga, terpaksa menaikkan harga karena harus memutar arah yang lebih jauh begitu. Ya, seperti diketahui untuk jalur Medan Brastagi ditutup sementara karena adanya pengerjaan sisa material longsor di kawasan PDAM Tirtanadi Sibolangit. Dan dari informasi yang saya dapat tadi, memang ini kebanyakan para calon penumpang ini yang memang benar-benar memiliki keperluan ke kota Medan begitu, sehingga mereka mau tidak mau tetap harus membayar uang yang lebih karena agar bisa tetap melintas menuju ke kota Medan begitu. Ini terlihat masih ada disampaikan informasi oleh pengusaha angkutan agar masyarakat juga tidak terjebak begitu, sehingga masyarakat juga mendapatkan informasi secara pasti mengapa harga naik. Ini merupakan pertimbangan dari para pengusaha angkutan karena memang jarak yang ditempuh itu lebih dari 3 hingga 4 kali lipat dibanding jalur biasanya. Ya, sebagai informasi juga, penutupan jalur Jamin Ginting ini direncanakan akan dilaksanakan hingga pukul 13 WIB atau menunggu seperti apa kondisi terbaru dan situasi di lapangan, apakah bisa dipercepat dilakukannya pembersihan sisa material atau masih membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk itu diimbau masyarakat yang akan bepergian baik dari kota Medan menuju Kabupaten Karo maupun sebaliknya untuk mencari jalur alternatif. Yang saat ini untuk jalur alternatif itu utamanya dari kawasan Kabupaten Langkat. Jika dari kota Medan, masyarakat bisa menuju ke kota Binjai, kemudian lanjut ke Kabupaten Langkat melewati kawasan Gunung Losor dan akan menembus ke Kecamatan Namantran, Kabupaten Karo. Begitu juga sebaliknya. Ya, sekian laporan dari saya. Nantikan informasi-informasi selanjutnya hanya di tribunmedan.com.